Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Apa kabar teman-teman dan bunda-bunda semua di rumah? Semoga selalu sehat, selalu bahagia dan tetap semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Sore hari ini kota Banjarmasin itu mendung ya teman-teman. Tadi hujan cukup deras dan sekarang tinggal mendungnya saja. Tapi di sore ini, di hari yang mendung ini, saya tetap bersih-bersih rumah. Karena saya mau bersihkan halaman tidak bisa karena hujan ya, tanahnya becek. Jadi saya bersih-bersih di dalam rumah saja menunggu waktu maghrib. Kebetulan di kamar yang depan ini sudah lama sekali tidak pernah dibersihkan setelah berapa kali orang datang, dan ini kamar masih tetap dalam kondisi kayak gini, masih kotor, boneka-bonekanya pada berdebu, spraynya belum pernah diganti. Oh iya, saya baru bisa bergerak, baru bisa bikin video karena anakku sakit teman-teman. Si Dede itu sakit ya, batuk pilek berulang yang berujung dengan pneumonia. Kasihan sekali dia, jadi saya lepas semua pekerjaanku, saya fokus urus anak dulu. Jadi semuanya itu tergantung kondisi ya. Saya bisa beres-beres, bisa bersih-bersih, bisa masak kalau anak-anak semuanya pada sehat dan tidak ada yang sakit. Jadi kita bersih-bersih dulu. Sebelumnya itu saya sapu dulu karena di sudut-sudut kasur itu banyak debunya, banyak juga kotoran-kotoran cicak ya. Jadi harus disapu dulu sebelum dipasang spray. Jadi ini kamar cuma untuk kamar tamu. Sebenarnya ini kamar anak-anak, tapi anak-anak belum mau pisah tidur dengan kami. Jadi ini untuk kamar tamu dulu saja. Jadi jarang sekali dibersihkan. Kalaupun bersih ya paling bersihnya begini satu kali saja. Jadi lama-lama rapi tetap. Cuman namanya debu ya pasti ada. Kalau saya sapu paling sapu-sapu begitu saja, enggak sampai bersih-bersihkan debu. Jadi jarang-jarang saya bersihkan. Ini karena keluarga dari Sulawesi kayaknya mau datang, jadi saya harus beres-beres dulu dari jauh-jauh hari sebelumnya. Oh iya, di sini saya mau ganti spray. Saya pakai spray yang biasa saja karena kamarnya juga tidak ada penghuninya. Asal terselimut dengan spray saja dia supaya kelihatan rapi kan. Kalau kasur begitu saja kayaknya seperti apa begitu ya. Jadi di sini saya mau pasang spraynya. Itu ada tips dari saya supaya spraynya tidak kusut, meskipun diloncat-loncati, meskipun ditidurin dia tetap kencang. Jadi di sini saya pakai elastis yang biasa dipakai kalau orang jahit celana begitu. Itu yang saya pakai untuk mengikat spray ini dari ujung ke ujung. Jadi karena kamarnya sempit, saya susah untuk itu, jadi saya harus naikin kasurnya dulu ke tembok ya. Setelah itu baru saya pasang elastisnya dengan menggunakan peniti. Simple saja sih caranya, tapi ini nyaman. Kalau kita spraynya kencang kan enak, itu tidurannya enak, baring-baring juga enak, anak-anak bermain juga ndak berantakan begitu. Jadi pasang yang begini saja meskipun agak repot, tapi cuma satu kali saja repotnya. Daripada berulang-ulang saya ganti tarik-tarik spraynya, nanti orang tidur ditarik lagi karena kusut kan, atau biasanya sampai lepas di ujung-ujungnya itu sampai terbuka. Jadi ini dengan cara begini ini lebih memudahkan kita. Jadi kalau telah ditidurkan atau anak-anak habis main di sini, saya tinggal sapu-sapu saja, nggak usah ditarik-tarik spraynya karena tetap kencang. Biasanya bunda-bunda di rumah ada yang pakai peniti saja ya, dipeniti di ujung-ujung spraynya itu, penitinya nempel di kasur. Itu spraynya rusak ya teman-teman, bisa robek begitu kalau lama-kelamaan karena dia tidak ada daya elastisnya. Kalau diduduki orang di atas itu malah spraynya yang ketarik, jadi akhirnya robek. Penitinya di belakang juga bengkok-bengkok jadinya kan. Kalau ini karena dia ada elastis, dia tidak melengket, jadi kalau orang duduk itu elastisnya itu main di bawah. Jadi nanti setelah orang sudah berdiri dari atas kasur ini, kembali lagi dia menarik spraynya jadi kencang. Jadi seperti itu supaya spraynya tidak rusak. Setelah semua sudah dibereskan, sudah rapi, tinggal semprot-semprot pengharum supaya harum kembali. Jadi saya pakai semprot harumnya itu cuman pakai Downy itu saja, saya taruh di dalam key spray buat disemprot. Soalnya kalau pakai pengharum ruangan anakku tidak mampu ya, mencium bau terlalu menyengat itu bisa batuk. Jadi kita pakai yang bau yang lembut-lembut saja. Jadi meskipun rumah tidak mewah, barang-barang
spraynya sederhana, kasurnya juga cuman kasur yang sederhana itu, tapi kalau spraynya kencang itu pasti enak sekali kelihatannya kan rapi begitu. Jadi meskipun tidak terlalu mewah, tapi kalau rapi, tertata rapi, bersih, kencang, semua akan enak dipandang. Jadi ini ada mainan anak-anak yang sudah tidak terlalu aktif dipakai. Anak-anak juga mungkin cuma awal-awalnya saja ya, karena panas-panasnya punya hoverboard. Itu siang hari malam mainnya, dan sekarang sudah tidak terlalu dimainkan lagi karena juga sudah capek. Pulang dari sekolah kan sudah sore, tidak ada lagi kesempatan untuk bermain, paling istirahat tidur siang. Jadi sekarang hoverboardnya daripada berdebu di luar, saya masuki lagi ke dalam kotaknya. Nanti kalau mau dipakai baru kita keluarkan lagi. Itu juga kontainer mainan anak-anak itu berisi bongkar pasang, bukan bongkar pasang sih, balok-balokan begitu ya. Ini juga sudah tidak terlalu terpakai, tapi si dede itu kadang-kadang bisa buka, bisa mencari. Jadi kemarin tuh saya mau kasih ke orang, tapi si dedenya tidak membolehi. Jadi sudah saya simpan lagi dengan rapi supaya dia bisa mainkan lagi. Soalnya ini mainan bukan seumurannya dia lagi ya. Ini mainan yang usia toddler sih sebenarnya, karena anakku sudah usia sekolah. Jadi sudah tidak terlalu menarik lagi bagi dia mainan yang begini. Tapi enggak apa-apa, saya kembali simpan lagi, saya atur di dalam keranjang supaya kontainernya ini bisa dimanfaatkan ya. Buat saya mau taruh selimut kayaknya, karena belum ada lemari khusus selimut, jadi saya mau simpan di dalam sini selimut-selimut karena lipatannya besar kan, jadi saya simpan di dalam kontainer saja. Ini jadi saya sengaja saya rapikan begini supaya satu saat dedenya mau main tinggal ambil saja, nanti bisa dia kembalikan ke tempat semula. Ini kayaknya enggak muat ya, jadi saya harus ambil satu kotak buat simpan yang perintilan yang kecil-kecilnya itu. Sisanya saya masukkan saja ke dalam kotak. Nanti kalau misalnya dedenya membolehin kasih orang, ini nanti saya langsung kasih ke sepupunya saja yang masih usia toddler. Soalnya tidak terpakai juga, jadi bikin full ruangan saja disimpan kan. Mending dikasih orang supaya lebih bermanfaat. Di sini juga ada buku-buku anak-anak yang dari TK sama yang SD ya. Ini saya mau bakar tapi nggak jadi karena ternyata di dalam itu banyak doa-doa sama tulisan-tulisan Al-Quran ya. Jadi saya simpan saja di satu tempat, nanti kalau mau kemana begitu saya bawa, nanti kasih sama keluarga yang membutuhkan. Soalnya ini masih bisa dibaca-baca. Ada buku gambar, ada buku khusus mewarnai. Banyak ya, sebagian sudah saya masukin ke dalam kotak. Nggak bisa dibakar teman-teman karena ada lafaz Al-Quran di dalamnya kan, kasihan. Jadi biar saja dia jadi tumpukan situ, nanti kalau ada orang kita kasihkan saja, yang kalau ada anak-anak kecil yang usia TK kita kasih buat dia belajar di rumah. Selimut-selimut ini saya mau masukin ke dalam kontainer, selimut sama sejadah yang tebal yang ada foamnya ya. Saya masukin ke dalam kontainer biar nggak berdebu, karena di kamar ini memang benar-benar belum ada lemari. Tapi nanti kalau ada rezeki kita beli lemarinya, nanti kalau anak-anak sudah mau tinggal di sini,
sudah mau pisah tidur baru kita lengkapi isi dalam kamarnya. Untuk sekarang ini ya belum ya, begini-begini saja dulu, seadanya saja dulu. Nanti kalau misalnya anak-anak mau pisah baru kita lengkapin semuanya dalam sini. Jadi ini supaya rapi, nanti tinggal ambil, kalau mau ambil baru dibuka lagi kontainernya. Jadi tidak berdebu ya, tinggal diambil saja, jadi rapi, tertata rapi di dalam kamar. Karena sudah jam 6 kita tutup saja jendelanya langsung. Setelah itu nanti kita buang sampah. Ini sampah dari hasil bersimpun-simpun tadi itu sangat banyak. Ada mainan-mainan anak-anak yang sudah tidak terpakai, kita buang di luar. Ini anak soleha selalu ikut ibunya ya. Saya ngepel di luar karena habis hujan. Tadi tampias ya, jadi ada percikan-percikan air. Nanti licin membahayakan kita, jadi dipel-pel dulu biar kering. Setelah itu kita buang sampah. Ini si Dede ikut ibu terus karena lagi gak enak badan, maunya di samping ibunya terus. Jadi dia ikut ibunya kemana-mana. Sampahnya kita taruh di sini saja ya. Nanti paman sampahnya yang ambil kalau malam. Sebelum maghrib kita masih sempat mau petik cabai di luar ya. Di luar banyak cabai yang masak. Nanti kalau nggak dipetik nanti dimakan binatang kalau malam, jadi buahnya hilang yang merah-merah itu. Jadi kita petik saja sekarang mumpung masih ada waktu. Di sini Dede yang bantuin ibunya petik-petik lombok. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat dari saya sore ini ya. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi ibu-ibu di rumah. Mohon maaf ya bila ada salah kata dan perbuatan selama video ini berlangsung. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar video saya semakin berkembang. Sampai jumpa di next video dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.